Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Lintang Ardiansa. Di video kali ini saya akan sedikit membahas ataupun menceritakan mengenai sejarah peradaban Islam di negara Palestina. Baik teman-teman semua, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Islam merupakan salah satu agama mayoritas ataupun terbesar di dunia. Dan dalam perkembangannya, Islam ini bisa dikatakan berkembang dengan sangat pesat gitu, dimulai ketika masa Rasulullah, bahkan sampai saat ini perkembangan Islam masihlah sangat pesat. Yang pertama, ketika Rasulullah SAW diutus oleh Allah ke muka bumi ini, yaitu untuk mendakwahkan dan juga menyebarkan Islam. Seperti nabi-nabi yang lain mengajarkan ketauhidan, yaitu untuk menyembah kepada Allah SWT. Lalu ketika Rasulullah SAW wafat, tentu saja dakwah Islam ini tidak berhenti di situ saja. Akhirnya dakwah Islam ini dilanjutkan oleh para khulafaur rasyidin, oleh para sahabat sepeninggalan Rasulullah. Dimulai dengan khalifah pertama Abu Bakar, lalu dilanjutkan dengan Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan juga Ali bin Abi Thalib. Mereka semua sama-sama melanjutkan perjuangan Rasulullah dalam menyebarkan Islam. Terus pada saat masa kekhalifahan Umar bin Khattab, beliau menjabat selama 10 tahun, dan selama 10 tahun itu banyak sekali diwarnai dengan ekspansi dan juga penyebaran Islam ke luar Jazirah Arab. Dan salah satu wilayah yang berhasil Umar bin Khattab taklukkan yaitu Yerusalem ataupun Palestina, yang pada saat itu berada di bawah kepemimpinan Bizantium atau Romawi. Dan perluasan Islam ke berbagai wilayah ini tidak berhenti ketika sepeninggalan masa khalifah saja, tapi akhirnya nanti muncul dinasti-dinasti Islam seperti dinasti Umayyah, Ayyubiyah, Abbasiyah, terus Utsmani, dan semacamnya. Mereka sama-sama melanjutkan perjuangan Rasulullah, yaitu untuk menyebarkan Islam ke berbagai wilayah. Dan sampai akhirnya nanti Islam ada di Amerika, di Afrika, di Asia, dan Eropa. Akhirnya menyebarlah Islam ke seluruh penjuru dunia. Dan itu tidak lepas dari perjuangan Rasulullah, para sahabat, dilanjutkan dengan dinasti-dinasti lainnya. Berbicara mengenai Palestina, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa Palestina ini merupakan negara ataupun wilayah yang kaya akan sejarahnya, karena banyak sekali para nabi dan rasul yang diutus di tanah Palestina ini. Dan dalam sejarahnya, Palestina ini sudah berada di bawah kepemimpinan banyak sekali pemerintahan gitu, baik itu dari zaman Persia ataupun Romawi, lalu di bawah kepemimpinan dinasti dari dinasti Umayyah sampai yang terakhir dinasti Utsmani. Makanya nggak salah kalau misalkan di Palestina ini banyak sekali sejarah ataupun jejak-jejak peradaban Islam di sana. Salah satunya yang paling ikonik yaitu kan Masjid Al-Aqsa, yaitu salah satu peninggalan Islam gitu, sudah ada sejak zaman dulu. Maka dari itu di video kali ini saya akan membahas tentang sejarah peradaban Islam di negara Palestina, dan yang akan saya bahas ini ada 5 ya pada kali ini, yaitu demografis dari Palestina, lalu sejarah masuknya Islam ke Palestina, lalu ada juga jejak-jejak peradaban Islam di Palestina, lalu yang selanjutnya tokoh ataupun organisasi yang ada di Palestina, dan yang terakhir kehidupan umat Islam kontemporer. Dan hal ini mencakup kehidupan sehari-hari dan juga konflik ataupun problematika yang sedang mereka hadapi pada saat ini. Palestina merupakan negara yang penduduknya mayoritas beragama Muslim. Menurut data yang saya dapatkan dari Badan Pusat Statistik Palestina, ada sekitar 5,5 juta penduduk lah yang ada di negara Palestina ini. Dan sekarang penduduk tersebut terbagi ataupun tersebar di 3 wilayah yang berbeda. Yaitu yang pertama di tepi barat, yaitu mencapai 3,25 juta orang dengan 1,65 juta laki-laki dan 1,60 jutanya perempuan. Lalu sedangkan di jalur Gaza populasi mencapai 2,23 juta orang, dan ini terdiri dari 1,13 juta laki-laki dan juga 1,10 juta perempuan. Lalu yang terakhir ada sekitar 1,7 juta warga Palestina yang ada di wilayah 1948, yaitu wilayah yang dulunya milik Palestina namun pada tahun 1948 diklaim itu oleh Israel. Lalu menurut data yang saya dapatkan juga dari populationtoday.com, tingkat pertumbuhan warga Palestina ini mencapai 2,282% dan tingkat kelahirannya pada tahun 2024 ini mencapai 52,977 orang, dan tingkat kematiannya ini 6.167 orang. Dan seperti yang sudah saya sebutkan di awal bahwa mayoritas penduduk Palestina ini beragama Muslim, dan paham yang populer di sana yaitu paham Sunni. Namun data tersebut kan masih bisa bertambah ataupun berkurang karena mengingat konflik
yang sedang terjadi di sana. Pasti mungkin banyak korban yang terus berjatuhan di konflik Palestina Israel ini. Sejarah di negara Palestina ini telah mengalami banyak hal di masa lalu. Tanah Palestina ini merupakan tanah kelahiran ataupun banyak sekali lah nabi dan rasul yang diutus di negara Palestina ini. Ada Nabi Nuh, Nabi Musa, Ibrahim, Nabi Yusuf, Nabi Isa, dan masih banyak lagi lah nabi yang diutus ataupun lahir di negara Palestina ini. Nah, tanah Palestina ini telah menjadi pusat perseteruan lah antara berbagai bangsa sejak zaman dulu. Dan menurut beberapa sumber yang saya baca, orang-orang Kanaan gitu yang mendiami wilayah ini sebelum kedatangan Nabi Daud telah menghuni tanah tersebut. Dan menurut banyak sumber juga, orang-orang Filistin ya yang memiliki akar dari orang-orang Arab lah, orang yang pertama kali menduduki wilayah Palestina ini sebelum Bani Israel ada. Nah, jadi Bani Israel ini ada itu sejak yang menetap di tanah suci ini sejak zaman Nabi Yakub lah, ketika Nabi Yusuf menjabat sebagai perdana menteri di Mesir, dan ia membawa keluarganya lah ke Mesir kan, membawa ayahnya dan juga keluarganya di Mesir, dan hal inilah menjadi tempat berkembangnya Bani Israel di sana. Dan ya di Palestina juga kan tadi banyak dihuni dengan keturunan orang-orang Filistin lah dan Kanaan gitu, orang-orang yang telah mendiami wilayah Palestina ini kurang lebih selama 40 abad lah. Dan di wilayah ini sudah bercampur dengan berbagai banyak keturunan bangsa lah, dari Yunani, dari Romawi, dari Arab, Mongolia, dan juga dari bangsa Turki. Dan sebagian besar di wilayah tersebut ini mayoritas beragamanya adalah agama Islam. Dan pada abad ke-7 Masehi, kan wilayah Palestina ini masih berada di bawah kepemimpinan Bizantium atau Romawi, sampai akhirnya Khalifah Umar bin Khattab berhasil menaklukkan tanah Palestina ini dan merebutnya kembali dari pasukan Bizantium atau orang-orang Romawi. Dan ketika di bawah kekuasaan Khalifah Umar bin Khattab, pasti kan terjadi penyebaran agama Islam di sana, meskipun tidak ada kebijakan dari Khalifah Umar bin Khattab untuk secara paksa membuat warga Palestina untuk masuk ke dalam agama Islam. Namun tentu saja penyebaran Islam di sana masih terjadi dengan begitu pesat sampai akhirnya Islam menjadi agama mayoritas di Palestina. Dan penyebaran Islam ini tidak terjadi dalam rentang waktu kepemimpinan khalifah saja gitu, atau khalifah Rasulullah saja, tapi dilanjutkan ketika berada di bawah kepemimpinan dinasti-dinasti Islam, ada dinasti Umayyah, Abbasiyah, Ayyubiyah, dan Turki Utsmani dan semacamnya. Itu pasti penyebaran agama Islam terjadi pesat di sana sampai akhirnya Islam dapat menjadi agama mayoritas di wilayah Palestina ini. Islam di Palestina merupakan sejarah yang sangat panjang. Makanya gak salah kalau di Palestina ini banyak sekali jejak-jejak peradaban Islam yang masih ada dari dulu sampai sekarang masih bertahan. Baik itu berupa masjid, bangunan yang lainnya, ataupun berupa istana. Dan jejak peradaban Islam yang berbentuk masjid pasti kan banyak sekali, ada Masjid Ibrahim, Masjid Kubah Batu, dan juga masjid yang pasti semua orang tahu dan yang paling terkenal yaitu Masjidil Aqsa. Nah, Masjidil Aqsa ini merupakan saksi dari bagaimana perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh, yaitu biasa kita kenal dengan peristiwa Isra Mi'raj. Nah, Masjidil Aqsa ini terletak di Kompleks Al-Haram Al-Sharif di Yerusalem. Dan iya, tadi seperti yang sudah saya sebutkan bahwa Masjidil Aqsa ini menjadi simbol lah dari umat Islam di Yerusalem dan memiliki sejarah yang sangat panjang dalam peradaban Islam. Lalu ada juga jejak peninggalan Islam yang selanjutnya, yaitu ada Dome of the Rock. Nah, dan Dome of the Rock ini merupakan sebuah bangunan yang begitu megah yang terletak di Kompleks Al-Haram Al-Sharif di Yerusalem. Ya, banyak orang yang mengklaim bahwa Dome of the Rock ini masih masuk bagian dari Masjidil Aqsa, namun wilayahnya sama gitu di Kompleks Al-Haram tadi di Al-Sharif, namun ini berbeda dengan Masjidil Aqsa, jadi bukan bagian dari Masjidil Aqsa. Nah, Dome of the Rock ini dibangun oleh Sultan Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah I, yaitu sekitar tahun 691 Hijriah. Dan ini merupakan sebuah keajaiban lah dari peradaban Islam pada saat itu. Lalu jejak peradaban Islam yang selanjutnya yaitu Istana Hisam. Dan Istana Hisam ini terletak di tepi barat, dibangun pada masa dinasti Umayyah
Lebih tepatnya yaitu dibangun oleh Khalifah Hisam bin Abdul Malik pada masa dinasti Umayyah, dan ini merupakan peninggalan dari dinasti Umayyah. Dan Istana Hisam ini terkenal sebagai istana dengan desain interior yang cukup rumit lah, dan menampilkan salah satu mozaik lantai terbesar di dunia. Sudah sejak lama Palestina ini berada di bawah kezaliman ataupun penindasan dari Zionis Israel. Dan dalam periode tersebut muncullah keresahan dari warga Palestina ya. Dalam artian mereka ingin segera berakhir ataupun dibebaskanlah dari penindasan ini, yaitu ingin merdeka. Sehingga muncullah para tokoh-tokoh yang beranilah dalam menyuarakan suara mereka dengan kelompok ataupun organisasi yang muncul juga dengan tujuan yang sama, yaitu memerdekakan Palestina. Adapun tokoh Islami Palestina yang pertama itu ada Yasser Arafat. Beliau lahir di Kairo, Mesir pada tahun 1929 dan Yasser Arafat ini mendirikan sebuah gerakan ataupun organisasi yang bernama Fatah itu. Dan tujuan Fatah ini yaitu untuk bersatu mengumpulkan orang-orang Palestina yang terusir dari Zionis Israel untuk sama-sama melawan Zionis Israel ini, yaitu dengan perlawanan secara fisik. Lalu tokoh yang selanjutnya ada Syekh Ahmad Yasin. Beliau lahir pada tahun 1938 di desa Joro, yaitu terletak di sebelah selatan kota Gaza, Palestina. Dan Syekh Ahmad Yasin ini merupakan tokoh di balik berdirinya Hamas. Jadi beliau bersama aktivis dakwah lainnya sama-sama membuat ataupun membentuk organisasi bernama Hamas yang bergerak ataupun berjuang untuk melawan Zionis Israel. Dan selain itu juga beliau mendirikan Islamic Center di Gaza yang bergerak di bidang keagamaan, politik, sosial ekonomi, kesehatan, dan juga pendidikan. Lalu sekarang kita masuk ke bagian organisasi-organisasi perjuangan Islam di Palestina. Ini ada juga yang sudah saya sebutkan, yaitu yang pertama ada Al-Fatah. Karena Al-Fatah ini didirikan oleh Yasser Arafat sebagai bentuk perlawanan terhadap Zionis Israel. Lalu selanjutnya ada juga PLO atau yang dikenal sebagai Palestine Liberation Organization. Dan ini merupakan organisasi gabungan lah dari berbagai fraksi pejuang Palestina lainnya yang berdiri pada tahun 1964 oleh Liga Arab melalui Muktamar Umum Rakyat Palestina pada 28 Mei sampai 22 Juni 1964 di kota Al-Quds. Dan ketua pertamanya yaitu Ahmad As-Sakiri. Dan PLO ini berfokuskan berjuang lewat jalan diplomasi. Lalu yang selanjutnya ada Hamas. Tadi kan Hamas ini didirikan oleh Syekh Ahmad Yasin, yaitu pada tanggal 14 Desember 1987 beliau menyerukan kepada seluruh rakyat Palestina untuk bangun bersatu melawan Israel. Dan hari tersebut ya ditandai sebagai hari lahirnya Hamas, meskipun secara resmi pada bulan Januari 1988. Lalu bahasan kita yang terakhir pada saat ini yaitu kehidupan umat Islam ataupun warga Palestina kontemporer, yaitu pada masa saat ini. Ya tidak jauh berbeda lah dengan apa yang sering kita lihat, yang sering kita tonton di internet, media sosial, dan juga berita di TV. Tidak ada hari tanpa peperangan atau penyerangan lah yang dilakukan Zionis Israel ke Palestina. Dan kalau disebut sebagai konflik rasanya kurang tepat kalau menurut saya. Ini lebih tepat seperti genosida ataupun pembantaian dari pihak Zionis Israel ke Palestina, karena tidak seimbang lah dari segi perlengkapan, persenjataan, dan semacamnya. Makanya pada saat ini ya kehidupan sehari umat Islam di sana ya tidak jauh dengan menyalakan jenazah. Mereka juga melakukan ibadah tidak tenang karena serangan terus terjadilah setiap waktu, sehingga mereka ingin menjalani kehidupan sehari juga tidak tenang. Mereka ingin ibadah tidak tenang karena terus diganggu oleh Zionis Israel. Dan meskipun begitu, pada saat ini perjuangan warga Palestina tidak berhenti di situ saja. Semangat juang dan cita-cita yang sudah ditanamkan oleh para tokoh-tokoh perjuangan yang sudah tadi saya sebutkan masih tertinggal sampai saat ini. Bahkan sepeninggalan mereka pun organisasi-organisasi yang pernah mereka dirikan masih ada sampai sekarang. Salah satunya kan Hamas. Mereka masih terus berjuang lah untuk melawan balik pihak Zionis Israel, karena ya gak mau lah mereka terus ditindas secara sepihak. Akhirnya mereka melakukan perlawanan juga, karena ini ya salah satu bentuk dari cara mereka untuk bisa terlepas dari penindasan dan ingin merdeka. Ya meskipun ada perselisihan politik dan juga penjajahan, penyerangan terhadap warga Palestina ini juga merupakan masalah agama,
karena kisah penaklukan Yerusalem ataupun Palestina pada saat masa Umar bin Khattab ini melakukannya dengan jalur damai yaitu jalur diplomatis. Warga Palestina yang saat ini menghadapi masalah agama karena apa yang terjadi sekarang adalah berbanding terbaliklah dengan yang terjadi pada masa lalu. Palestina dengan demografisnya yang beragam memiliki kekayaan sejarah yang begitu kental dan juga kompleks dalam konteks Islam. Dan sejak masuknya Islam ke Palestina yaitu pada abad ke-7, Palestina ini sudah menjadi salah satu pusat peradaban Islam pada saat itu ya di Timur Tengah dan juga di dunia. Dan di balik keresahan warga Palestina yang setiap harinya mengalami penjajahan dari Israel, muncullah tokoh-tokoh yang berjuang untuk memerdekakan Palestina ini, dan juga dengan tokoh-tokoh inilah muncullah berbagai macam organisasi perjuangan untuk memerdekakan Palestina dari tangan Zionis Israel. Dan meskipun ya Palestina ini diwarnai dengan berbagai macam konflik, ya itu tidak membuat eksistensi dari Palestina sebagai pusat peradaban Islam pada saat itu menjadi luntur. Namun jejak-jejak peradaban Islam yang sudah ada sejak zaman dulu masih ada sampai sekarang dan bertahan, dan itu bisa menjadi bukti bahwa Islam pada saat itu pernah berjaya di tanah Palestina ini. Maka dalam menyelesaikan masalah ini ya Palestina harus menjadi fokus lah dari dunia ini, karena yang harus berjuang ini bukan hanya warga Palestina saja, bukan kita sebagai sesama muslim juga harus berjuang, namun seluruh manusia yang memiliki hati nurani ketika mereka melihat Palestina, warga Palestina ini dibantai, dijajah, genosida oleh Zionis Israel, sudah sepatutnya lah kita yang memiliki hati nurani ikut juga merasakan kasihan, merasakan iba, dan mempunyai rasa untuk menolong, untuk membantu Palestina ini terbebas dari Zionis Israel. Mungkin dicukupkan saja untuk pembahasan kita pada kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan juga kekurangan yang saya sampaikan pada materi kali ini. Sekian dari saya Lintang Ardiansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.